Halo anak soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat kan kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 3 tema 3, subtema 1 pembelajaran 3 mengenai aneka benda di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui benda-benda yang terbuat dari kertas. Yang kedua, memainkan alat musik yang terbuat dari kayu. Yang ketiga, mengetahui jenis alat ukur dan menghitung hasil pengukuran. Nah, di sekitar kita tentu banyak kertas bukan? Seperti buku, pesawat kertas, layang-layang, dan perahu kertas. Nah, semua benda itu terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa kita gunakan. Nah, contoh lain itu seperti tisu, kardus, dan juga ada koran yang terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut dengan bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Nah, sekarang cobalah kalian menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di atas kertas? Tentu berbeda bukan? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di atas kertas dapat dibaca dengan jelas. Sekarang coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu ya. Lalu tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Tuliskanlah di bukumu masing-masing. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa bukan? Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah, hari ini Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Yuk kita simak. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, tinggal ganti saja sampulnya. Nah, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas yang banyak. Namun saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Tentu asik bukan? Sekarang coba kalian diskusikan bersama orang tua kalian ya. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas? Lalu tuliskan hasil diskusimu pada buku tulismu masing-masing. Jangan lupa perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat.
Nah, setelah kalian membaca wacana tentang kertas di sekitar kita, coba sekarang kalian carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, atau kamu juga boleh melihat Google. Nah, setelah kalian menemukan artinya, jangan lupa untuk membuat kalimat dengan menggunakan kosakata sebelumnya ya, seperti kalian menggunakan kata ampas. Nah, silakan kalian buat kalimat menggunakan kata ampas. Cukup 5 saja ya. Ternyata kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga bisa digunakan untuk membuat alat musik? Bagaimana? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu yang berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Sekarang coba kalian buatlah kelompok bersama ayah dan ibumu. Lalu pilihlah 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi. Berlatihlah untuk mengiringi lagu teka-teki. Lagu ini telah dipelajari pada materi sebelumnya ya. Silakan kalian nyanyikan bersama orang tuamu. Nah, apakah kalian tahu kertas itu ternyata berasal dari pohon? Nah, kertas yang biasa kita gunakan sehari-hari seperti saat kita menulis. Nah, saat kita menulis kita menggunakan kertas. Ternyata kertas itu berasal dari kayu. Kayu ini kemudian berasal dari apa? Benar, berasal dari pohon. Sekarang, apakah kalian tahu pohon-pohon dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas? Seperti pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati? Nah, dari ketiga pohon tersebut, pohon manakah yang paling tinggi? Dan bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Lalu, tinggi badanmu pasti berbeda bukan dengan tinggi temanmu? Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya bukan? Yang pertama ada meteran roll. Lalu ada meteran saku. Dan yang terakhir ada meteran pita. Sekarang coba jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Seperti apa? Sentimeter ya, dan lain-lain. Yang kedua, tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Nah, kamu jika sudah berdiskusi tentang alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu, coba lakukan kegiatan berikut. Ukurlah tinggi badan yang ada di keluargamu. Lalu, tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Jangan lupa gunakan satuan sentimeter dalam pengukuran. Misalnya, kita ambil contoh yang pertama, tinggi badan ibu. Tinggi badan ibu yaitu 165 cm. Untuk yang lainnya silakan kalian tulis ya. Jangan lupa mengurutkan hasil pengukuranmu. Mulailah dari yang terpendek hingga yang tertinggi yang ada di keluargamu. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.